siang guys. Pada siang hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa guys. Ini benar-benar luar biasa sih. Dia yang saya tahu gitu loh. Dia orangnya benar-benar yang sama sekali tidak mengenal Tuhan, bahkan pernah menolak Tuhan. Dan hari ini dia akan bersaksi untuk kita semua. Biar kesaksian ini akan menjadi berkat buat kita semua. Ya guys, oke. Untuk kita lebih tahu lagi mengenai kepribadiannya, mengenai kesaksiannya, saudara, kita akan langsung menanyakan kepada Ibu Gembala kita, yaitu Ibu Lili Aprilina. Selamat siang Ibu Gem yang cantik jelita. Selamat siang Bu Dice, Bu Gembala Evata. Puji Tuhan, semoga Tuhan baik ya. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Kalau lihat Ibu Gem Lili ini nih, aduh saya tuh suka merinding loh. Luar biasa banget sih. Dengan usia yang setahu saya usianya 60 tahun, iya. Tapi kok kelihatannya masih 50 tahun. Wow, itu kan luar biasa karena Tuhan penuh sukacita sih. Iya. Ngelihatnya tuh penuh sukacita. Puji Tuhan. Tambah memang cantik juga sih. Puji Tuhan. Luar biasa. Ini kalau Ibu Gembala kayak gini, tahu enggak? Banyak jemaat yang suka banget. Yang suka apa nih dong? Maksudnya suka dengan, tahu enggak? Saya sendiri Bu Gem, dulu ya saya sebagai jemaat, saya senang banget punya Ibu Gembala yang cantik. Oh. Ya kan begitu semua jemaat. Nah sekarang Ibu Gem udah punya jemaat, pasti senang sekali lihat Ibu Gem yang luar biasa. Puji Tuhan ya kan, semua kembali lagi kepada Tuhan. Yes. Ya kan? Kalau orang ngeliatin kita kayaknya kok seneng sih, ngeliatin muka kok seneng sih gitu ini ya. Kita juga seneng ya, karena berarti kemuliaan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Benar sekali. Karena saya sendiri juga kalau berdoa, Tuhan, maksudnya itu setiap orang melihat saya, bukan saya Tuhan, tapi kemuliaan-Mu yang ada dalam kehidupanku, sehingga aku menjadi berkat gitu. Betul loh Bude. Aduh, luar biasa sih. Memang aura-aura Gembala itu udah terpancar di wajahnya yang cantik ini ya, luar Tuhan biasa. lah ya. Apalagi sekarang saya lihat tuh, lebih tambah intim banget sama Tuhan, lebih luar biasa banget sama Tuhan. Aduh, Tuhan. Boleh dong ya cerita-cerita buat kita semua, biar kita bisa tahu dari awal bagaimana gitu loh. Saya sih sebetulnya kaku ya manggil Bu Gem, karena saya dari dulu manggilnya Cilili. Boleh dong. Apa-apa ya. Kalau Cilili itu kan tambah muda lagi sayangnya. Kalau Bu Gem itu ya udah Bu Gem gitu kan, maksudnya tuh udah tua kesannya ya. Enggak dong. Jadi Ci aja nggak jadi masalah. Apa ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, terima kasih loh Cilili. Cilili ini loh, aduh, biar semua bisa tahu gitu loh. Awal mulanya Cilili bisa bertobat, bisa datang sama Tuhan, percaya Tuhan Yesus. Karena kan setahu saya ya, Cilili apalagi orang-orang Bangka, ya orang Bangka ya Cilili ya. Memang agak ini ya, agak susah untuk percaya sama Tuhan Yesus gitu. Tapi yang saya mau tahu ini, dan kita semua ya guys ya, mau tahu kan ceritanya dari Bu Gem kita ya. Ini kita mau dengar ceritanya dari awal ketika percaya sama Tuhan Yesus. Dan aduh, sampai saat ini saya tuh benar-benar merinding sampai ini loh Ji. Luar biasa sih, luar biasa banget. Boleh dong ceritakan. Oke Bude, gitu ya, kita siap cerita gitu ya. Saya memang latar belakang saya yang tidak mengenal Tuhan Yesus, karena kita percaya dari turun menurun dari orang tua gitu ya. Kita adalah ya agama kita dulu, saya sebagai gitu ya. Memang benar sih orang nggak gampang percaya Yesus, karena mereka juga bilang gini, Allah Tuhan kita masih orang bule kata gitu ya. Kita nggak ada turunan orang bule loh gitu ya. Itu banyak sekali kata-kata seperti itu gitu ya. Dan hampir rata-rata banyak penyembah berhalanya di depan rumah, dalam rumah gitu ya. Itu
Dan saya juga termasuk salah satunya nggak gampang percaya Yesus. Karena kenapa? Karena dulu itu kita memang kan mengikuti orang tua, percaya orang tua. Jadi kalau orang Kristen, ayo ikut Kristen gitu, bagus. Apanya yang bagus? Tuhanku paling bagus. Saya dulu begitu, ya. Dulu kalau saya belum percaya Yesus, suami saya itu sebenarnya dulu dia itu juga memang sudah Kristen dari orang tua, dari lahir orang tua lah ya. Tapi dia ya seperti anak bungsu yang hilang. Kenal saya tambah hilang ya. Karena kenapa? Saya bilang saya tuh nggak suka dengan orang Kristen, nggak suka orang Kristen. Saya pikir orang Kristen itu pokoknya tuh maksudnya tuh kata kamu orang Kristen tuh bagus, baik, kata Tuhan tuh baik. Saya ngeliatin orang tuh nggak baik. Jadi dulu karena saya tidak kenal Yesus, jadi saya merasa itu bohong, Tuhan saya paling bagus. Jadi dulu saya bilang sama suami, kalau kamu mau nikah dengan saya, kamu harus ikutin saya, agama saya, gitu kan. Karena dia mau nikah dengan saya, oke lah dia nikah dengan saya secara ikutin saya, gitu loh. Jadi ikut saya, jadi kita nikah ya secara ini kata orang. Jadi nikahlah kita secara agama saya dulu. Dia tinggalkan Yesus. Nikahlah kita secara ini, saya bikin surat nikah juga minta gitu kan ya. Jadi kita di sana baru kita ke catatan sipil gitu kan. Kalau sekarang orang Kristen kan di gereja ya kan. Kan saya dulu beda gitu ya. Nah, setelah saya pulang ke Bangka sama suami, kan dia di depan rumah saya itu gereja. Terus dulu dia datang ke situ. Buat saya kaki saya nginjek gereja tuh najis. Waduh. Saya dulu tuh sampai berkata seperti itu loh Bude. Aduh, saya tuh makanya saya pikir saya tuh terlalu jahat dulu ya sama Tuhan gitu loh ya. Buat saya tuh najis gitu kan. Akhirnya kata suami, ya udah lu najis, aku sih mau ke gereja. Ya udah pergi aja di sana gitu. Oh, begitu ya. Walaupun waktu itu merit itu masuk ke agamanya Ci. Iya. Tapi ketika sudah sampai sana malah ferinya ke gereja. Dia ke gereja itu bukan ibadah, main gitu loh. Karena kan itu bukan hari ibadah. Jadi main ke gereja. Nah, kalau saya itu mau najis, main mau apa enggak, najis buat saya. Jadi saya nggak akan injakin gereja gitu kan ya. Tapi pendetanya selalu datang ke rumah saya karena rumah kita sama gereja kan seberang-seberangan ya. Pendeta selalu kalau ada Cilili apa kabar gitu kan ya. Ya saya sih biasa kita berteman biasa. Tapi buat saya nginjek ke gereja tuh buat saya susah ya melangkah situ. Saya pikir itu najis ya buat saya gitu kan ya. Tapi saya tahu banyak orang berdoa buat saya karena orang mungkin banyak yang sayang kepada saya. Betul. Ya. Terutama saya dulu kan salon ya. Jadi saya di salon itu karyawan saya banyak orang Kristen. Cilili, nanti ya kita doain, katanya biar Cilili terima Yesus, katanya doain aja kalau lu bisa. Jadi itu sampai segitunya ya. Doain aja kalau lu bisa. Nah, terus yang namanya saya masih belum kenal Yesus ya. Jadi namanya orang usaha itu kan ada namanya penglaris gitu loh. Jadi saya juga sampai segitu ya. Saya juga gitu, cari orang pinter. Wah, taburin garam katanya gitu kan, biar orang sekali melangkah, wah mereka akan ketagihan datang. Wow, siapa yang nggak mau ya? Jadi kita mau dong gitu ya. Akhirnya pergilah kita, bayarlah itu dukun ya, bayar. Terus minyak ciprat tuh di kaca salon kan. Aduh. Besoknya nih karyawan yang dalam Tuhan, aduh bos kita ini udah ke dukun lagi nih, lihat nih minyak di kaca-kaca, katanya air di mana-mana, garam, ini pasti nih ke dukun nih, gitu karyawan saya loh. Aduh. Bikin ngelap kaca jadi susah nih, jadi minyak. Tapi memang iya, saya ciprat gitu kan ya. Aduh, itu yang saya lakukan. Apa sih yang nggak pernah saya lakukan? Aduh, yang katanya bikin kaya itu ya, harganya per orang 500 US dollar. Waduh. Saat itu 500 US dollar. Waktu itu ya. Masih kita bilang murah sih ya. Jadi ya udah deh, kita pergi. Tahu nggak diapain?
tangan kita dikasih cincin ya. Cincin itu gimana ya? Ada kayu begini ya, terus ring kiri kanannya. Ring. Jadi kita pakai di sini, terus kita gini, langsung gini. Terus otomatis ini kita kan begini ya, terus kita pakai karet lagi. Pokoknya tangan kita kiri kanan dibuat begitu. Kita bawa tidur. Terus sampai katanya buat garis. Kalau kita udah garis ini, nanti kita jadi kaya. Saat itu karena kita masih dibutakan, kita percaya aja salon nggak apa-apa, ntar gue jadi kaya, gitu loh. Akhirnya berdua lah sama suami, ya kan, pergilah situ, kita buatin seperti itu. Tidur kita kayak seperti orang dipenteng. Tidur kondisi tangan kita seperti itu. Terus dia ada amplopnya, dia bilang nih amplop nggak boleh dibuka. Kalau kamu, maksudnya kalau kamu gagal ngikutin ini baru kamu boleh buka. Kalau kamu nggak gagal nggak boleh buka. Nah kita takut lah ya, karena pikiran apa? Pengen kaya tadi. Ya ampun. Akhirnya kita tidur di penteng lah begini ya, tangan kita begini loh. Bisa ngapain? Kita nggak bisa ngapain. Udah gini. Tapi Ferry itu orangnya kan dia nggak percaya sepenuhnya begitu kan ya. Sehari dia berasa ini apa-apaan kayak gini kan, tapi pengen kaya tadi gitu, ikutin sehari 2 hari 3 hari dia udah nggak mau, dia buka udah nggak mau ngikutin lagi, dia buka tuh amplopnya, isinya ngata-ngatain lu. Apa tuh? Ngisik-ngisik ngata-ngatain kita, maksudnya udahlah kita itu yang nggak bisa ngikutin, lu nggak bisa jadi kaya lah, kayak gitulah. Dan saya masih bertahan. Saking pengen tadi ya, saya tuh orangnya tipe orang yang taat sih sebenarnya gitu kan ya. Jadi saya bertahan, udah bertahan lama-lama lah. Maksudnya kita kalau kita pakai berapa aja kan buat tidur bangun tidur otomatis lah ya. Yang namanya tangan diginin terus, dibikinin terus, otomatis kalau bangun tidur bergaris dong. Nah terus kalau kita garisnya udah hilang, kalau kita udah buka itu ya, kan garisnya hilang dong. Ya. Nah terus kita mau tiap hari sampai kapan? Gitu kan. Akhirnya udah kita lepasin. Terus setelah itu kita nggak mau ngikutin lagi lah ya. Cuma kayaknya gitu loh. Kayak iblis udah bodohin. Saya gitu. Akui banget ya. Setelah kalau kita masih di situ, kita memang nggak berasa sih kita dibohongin. Cuman otak kita pengen kaya gitu kan ya, pengen kaya. Terus orang pinter datang berapa juga kita bayar, tapi rame nggak? Enggak. Biasa aja, sama dengan kita yang nggak pakai dukun gitu kan ya. Jadi sering banget sampai kita pernah pergi sampai ke Bandung sana, Lembang sana ya, yang telur pun bisa terbang gitu ya katanya gitu kan ya. Tapi kebetulan saya pergi tuh telur nggak terbang sih. Terus dibilang itu bawa tanah dari rumah, bawa tanah tuh ke sana. Bodoh banget ya kita ya. Bener banget, setelah kita sadar itu ya, kita minta penglaris, dukunnya laris duluan, kita nggak laris, itu bener banget gitu. Waduh, itu bener-bener ya. Jadi pengalaman yang luar biasa itu. Setelah itu mungkin suami juga ya, semakin saya nggak tahu dukun tapi malah dia ngajak saya. Akhirnya dia pergilah ke Gunung Kawi. Ampun dah. Pada dia itu benar-benar, tapi memang anak terhilang tadi ya. Jadi ke Gunung Kawi, dia pulang-pulang bawa kantong merah dong. Kantong merah ditaruh lah di atas pintu kamar. Panas loh, benar panas gitu ya. Jadi kita tuh berantem, yang namanya berantem dari Senin sampai Sabtu tuh berantem. Saya sampai udah bosan tuh berantem, saya udah nggak mau ngomong tuh, pernah 10 hari kali nggak ngomong. Akhirnya suamiku nanya, sebenarnya kamu ini maunya apa sih? Maksudnya ditanya diem, ditanya nggak ngomong gitu kan ya. Cuma saya udah bosen gitu ya, udah nggak tahu lagi mau apa. Tiap hari berantem coba bosen kan ya. Bener. Akhirnya dia bilang itu ya sudah, kalau gitu kita bisa aja. Saya tantang balik itu. Saya bilang oke. Dia bilang anak 2 kan waktu itu ya, anak seorang 1. Nggak bisa, itu anak saya. Saya berasa anak saya gitu kan. Oh enggak, itu anak saya, bukan anak kamu. Jadi kamu nggak punya ambil anak saya gitu kan ya. Itu saya dulu gitu kan ya. Akhirnya dia bilang oke, pulang ke rumah nanti kita akan ini, dia bilang gitu kan, kita akan ngobrol, pokoknya ya udah pisah. Saya pikir ya udahlah, mau pisah lah, pisah dari lu, mungkin gua lebih enak kali ya gitu loh. Itu bayangan saya gitu kan ya. Akhirnya saya dulu waktu di salon, jadi saya kan pulang, saya liatin dia di kamar nonton TV gitu loh, sampai mata melotot. Lah sekarang saya bilang, lah kata kamu mau ngomong,
Tapi kok nonton TV? Dia diam, gak jawab. Akhirnya diam lama-lama kan kita ngoceh jadi capek ya. Kita ketiduran. Tidurlah. Akhirnya itu bangun pagi besok udah nggak ngomong lagi tuh masalah mau pisah tadi. Akhirnya, tapi itu sih kayaknya tuh memang udah jalannya Tuhan. Akhirnya mungkin dengan dia merasa udah panas, udah nggak tahu jalan apa. Kita dulu punya bisnis berapa ambruk, pokoknya hancur semuanya. Jadi memang Tuhan izinkan segala sesuatu hancur. Nah setelah itu dia diam-diam. Dia mungkin kepanggil kembali. Memang kan ada ayat firman Tuhan bilang ya kan, bagi orang yang sudah dengar firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu betul. Karena dia juga begitu kali dulu di sekolah minggu, dia udah sekolah minggu gitu kan, tapi hilang, kembalinya udah rada tua ya, maksudnya udah dewasa banget. Waktu itu udah 30 lebih lah ya, udah 36an kayaknya kita gitu kan ya. Nah mungkin dia dengan adanya mungkin kondisi begitu dia duluan dipanggil, terus dia pergi ke gereja. Dia ingat tuh kalau nggak salah tuh gereja waktu itu Rem. Ya, dia pergi di sana. Setelah dia pergi di sana tuh sering kali kalau mau tidur, nih kita terima Tuhan aja gitu kan ya. Dia mau gitu, kita terima Tuhan aja. Ya udah, lu aja. Saya bilang gitu kan ya. Terima Tuhan masih aja. Belum mau itu ya? Nggak mau. Jadi kita terima Tuhan aja, kamu aja. Di hati ini bilang apa? Lu terserah deh, lu mau terima Tuhan, lu mau jadi orang Kristen, lu mau jadi orang apapun, yang penting lu jadi orang benar. Udah terserah lu dah. Itu tuh saya dulu ya kan. Dia bilang saya ke gereja loh, dia bilang aduh saya merasa adem kata gitu kan, dia merasa adem banget di situ kata ya. Ayo makanya setiap hari kamu tahu gak, kamu kan nggak pernah dengar aku ngajak kamu ke gereja, dia bilang, baru ini kan, dia bilang ya juga sih, tapi ya udah satu pikiran saya, lu mau jadi agama apapun terserah, yang penting lu jadi orang benar deh. Itu dulu ya. Terus itu minggu-minggu dia bilang nih aku mau ke gereja deh bawa anak-anak. Aku ikutin aku, kamu pergi aja sendiri gitu loh. Saya dulu seperti itu banget, aduh ampun deh. Jadi dia pergi dia ke gereja minggu. Terus saya kan penasaran tuh tadi yang dia bilang adem. Gue pengen tahu tuh ademnya kayak apa. Bener, aku tantang loh. Jadi kita pergi nih ke gereja itu. Dia turun dari mobil, dia pegang Alkitab. Dia bawa Alkitab, aduh di hati ini bisa sebel banget gitu kan ya. Sampai aku ngatain loh, ih najis banget ngeliatin lu pegang Alkitab gitu. Tapi aku sadar banget ya, sekarang sadar setan begitu banget. Setan udah tahu ya, lu bakalan ikutin Yesus nih, jadi gua harus gimana kali gitu ya. Dia mau cut. Iya bener loh, aku katain loh kayaknya tuh ih najis banget ngeliatin lu pegang Alkitab. Dan lagi suami saya itu ya, Alkitab itu dia taruh di bagasi mobil, bukan di dalam bagasi mobil loh. Ban serep tau kan? Di bagasi itu ada karpet, di bawah ban serep. Di situ ditaruh saking takutnya ketemu saya gitu. Aduh bener-bener deh, saya bener-bener menyadari hal itu. Aduh Tuhan ampunin aku gitu kan ya. Tapi kan kita memang belum kenal, jadi kan nggak ngerti gitu kan. Akhirnya saya bilang, apa yang kata kamu adem? Nggak adem tuh. Kata dia, ya terserah kamu nggak adem, yang penting aku adem. Jadi bener-bener, aduh saya bertentangan sama dia. Jadi kayaknya kita tuh sebel gitu bawaannya gitu kan ya. Akhirnya pulanglah ke rumah gitu kan ya. Apa yang adem? Nggak ada tuh ademnya. Di sana tuh orang berdiri, saya berdiri. Orang pulangan boro-boro, nggak mau. Itu bukan kerjaan gue rasanya gitu kan. Aduh rasanya. Terus sering banget dia katakan, ayolah kita ke gereja, ayolah kita terima Yesus. Pokoknya lu aja, terserah lu lah jadi apa. Itu saya. Itu luar biasa banget ya. Perjalanannya luar biasa banget sih. Iya, nah setelah itu mungkin waktunya Tuhan ya. Kairos. Terus setelah dia, kalau kita jalan nih, dia selalu setel lagu rohani. Waduh tambah sebel saya, tambah sebel gitu loh. Saya bilang, emang ada lagu lain apa ya? Kenapa harus lagu ini terus gitu loh? Jadi kesel bawaan gitu. Jadi kita kan jadi manyun aja tuh, kalau orang kesel kan jadi manyun gitu banyak juga. Jadi dia setel lagu rohani, aduh dalam hati lalu gondok banget rasanya gitu kan ya. Saya percaya banget tuh iblis itu. Betul. Suatu saat
dia setel lagu rohani, bukan rohani, kesaksian. Wah. Kesaksian orang sama dengan agama saya dulu. Dia bertobat gitu loh. Nah, saya ingat banget di situ dia bilang kalau kita mau terima Yesus, karena Yesuslah memberi nafas hidup kita. Jangan kita menyembah kepada ilah yang buatan tangan manusia. Itu ada ayatnya kan ya. Itu terbuat dari semen, dari pasir, dari besi gitu kan. Saya tuh tengah-tengah sendiri gitu. Hah? Iya ya. Sampai saya tuh kayak orang dihipnotis gitu loh. Iya ya. Tapi suami saya itu dia tahu ngeliatin situasi, dia langsung tuh tahu nggak sih? Nelpon pendeta. Jadi nelpon pendetanya di Jawa itu ya. Jadi akhirnya pendeta itu dengan sendirinya dia nelpon, dia kasih saya gitu ya. Akhirnya ngomong, oh ya Sus Lili, apa kabar, bla bla bla. Karena aku nggak kenal gitu ya, baru tau pendeta ya kali itu dia. Ada, oh ya nanti gini, Tuhan itu baik loh. Pokoknya disaksikan Tuhan lah ya. Singkat cerita, sampailah kita di rumah. Lah langsung dari mobil kan tadi ya, dari mobil yang saya dengar kesaksian itu langsung saat itu juga. Saya bilang, iya ya, bodoh banget selama ini saya dibodohin gitu ya. Tahu nggak, pulang rumah waktu itu saya masih tinggal di Kelapa Gading dan di rumah saya itu dulu punya sembayangan. Saya naik tangga di rumah tuh sembayangan di situ. Saya udah bong muka loh. Saya bong muka, langsung bong muka masuk kamar. Besoknya saya keluar kamar, saya buang muka lagi sebelah sini gitu ya. Saya keluar turun tangga. Itu terus Tuhan itu, aduh Tuhan memang benar-benar luar biasa. Akhirnya Tuhan itu kirim tuh hambanya tadi yang malam itu nelfon saya. Dia dapat telepon dari Medan, harus pulang ke Medan. 4 hari kemudian kan. Jadi dia dari Medan kan mau dari Jawa mau pulang Medan tuh lewat Jakarta, lewat Lampung, Palembang, ke Medan. Otomatis kan sampai Jakarta dimampirlah ke rumah saya. Mampir ke rumah saya, akhirnya saya dilayanin lah ya, terima Yesus gitu kan. Terus akhirnya sembayangan semua buang yang berbau sembayangan diangkat dan mereka dibakar, nggak tahu di mana lah aku. Dari mulai itu loh saya terima Yesus itu tahun 97. Tahun 97 ya. Tahun 97 bulan September, tanggal lupa ya, September. Begitu saya bertobat itu saya pengen sekali langsung dibaptis gitu loh. Saya datang ke gereja itu ya. Iya. Datang ke gereja itu malah dibilang apa? Dibilang itu belum, nanti sekalian aja Oktober akhir waktu itu ya. Baru ada baptisan, nggak seperti kita ya. Kalau kita sekarang kan mau baptis kapan aja kita bisa ini ya. Kalau dulu enggak gitu loh, karena mungkin mereka harus buang airnya kan, mereka dulu tuh ada di mimbar si air gitu kan ya. Jadi harus bareng-bareng gitu loh. Nah setelah saya terima Yesus itu, jadi suami saya itu pun waktu nikah dengan saya dia tuh belum pernah dibaptis. Jadi kita baptis itu bareng dibaptisin, sepasang kekasih kata pendetanya ya. Jadi kita baru baptis juga dia gitu loh. Luar biasa bang. Nah setelah itu baru kita ke gereja sama-sama gitu kan ya. Saya masih ke gerejanya itu ada di Kelapa Gading gitu ya. Nah baru anak-anak kita bawa semua, anak-anak sekolah minggu, dan saya rajin banget saya itu ya. Dulu kan saya salon ya, rambut juga merah nih ceritanya kan ya. Dulu kalau saya merah kan suka merah di depan doang. Nah begitu saya ikut ke gereja dan saya juga ikut komunitas gitu ya. Orang-orang pada kaget ngeliatin saya gitu kayak gini. Ini orang baru bertobat dari mana kali ya? Mungkin mereka pikir saya tuh mantan karaoke atau mantan kerja di karaoke atau nightclub kali ya, karena dilihatin pakaiannya. Ya orang-orang komunitas kan pakai seadanya ya. Betul. Nah dia liatin saya kan dari salon. Jadi saya dulu suka pakai sepatu bot gitu kan, sepatu bot. Jadi kita rambut selalu kita dandan, namanya orang salon ya. Jadi mereka bingung ngeliatin saya. Akhirnya mereka bilang, satu sama lain nanya, emang orang ini bertobat dari mana ya? Orang kerja dari mana ya? Kan gitu. Akhirnya begitu saya cerita, saya punya salon, akhirnya mereka datang, Pak, dia pantas rupanya orang salon, kata gitu. Salon kan harus tren. Gitu loh. Jadi itulah cerita saya dulu. Jadi begitu saya bertobat dulu, aduh, saya langsung bilang, Tuhan ampunin saya. Selama ini saya banyak banget menghina orang Kristen, menghina Tuhan. Saya pikir Tuhan saya yang paling bagus.
kalau orang bilang maksudnya ayo terima Yesus, Tuhan tuh baik, bla bla. Tuhan saya paling baik. Saya juga begitu. Jadi sama Tuhan ampuni saya. Tapi kan Tuhan tahu ya, karena saya tidak mengenal Yesus. Saya nggak kenal Yesus, jadi saya nggak ngerti. Benar, kalau kita nggak kenal Tuhan, kita nggak tahu. Makanya kita diajarkan harus bersaksi, saksikan Tuhan itu baik. Benar. Selain kita saksikan Tuhan itu baik, kitanya juga harus baik. Benar sekali. Tuhan Yesus baik, tapi kita nggak baik, ya orang otomatis ngeliatin kita dong. Lah lu nggak mencerminkan Tuhan Yesus baik dalam hidup lu. Betul. Lah gimana orang mau percaya? Ya kan? Nah akhirnya saya merasa aduh Tuhan itu terlalu baik buat saya. Mulailah saya merindukan Tuhan. Saya bilang sama gembala saya, Tante saya mau melayani Tuhan. Dari mana? Saya buka rumah saya dulu di Taman Pulau Gebang. Itu yang saya mau tanya nih Cilili, berawal dari mana kok bisa gitu loh, dari petobat baru kan, intinya kan ini petobat baru, terus tiba-tiba menjelang itu terus tiba-tiba punya hati untuk membangun gereja. Aduh itu luar biasa banget sih, luar biasa banget. Ini udah bangun gereja seperti semegah ini mah, aduh luar biasa banget. Itu benar-benar harus punya hati yang luar biasa sih sama Tuhan, mengasihi Tuhan yang luar biasa gitu loh. Nah itu tuh cerita dari awal lagi tuh, bagaimana tuh setelah bertobat terus mau melayani Tuhan, bahkan membangun gereja sebagus ini, dan bahkan sekarang ini aduh luar biasa banget. Cerita dulu deh guys, kita dengar seterusnya ya. Ini luar biasa, ini seru banget, luar biasa. Kalau Tuhan udah menjamah satu orang ya, dia menjamahnya tuh bukan sekedar biasa aja, tapi bener-bener dia tarik orang ini untuk jadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan bahkan memberi dirinya bahkan hartanya untuk Tuhan. Coba kita dengarkan lagi seterusnya. Waktu saya udah terima Yesus, saya merasa banget saya tuh banyak banget salah sama Tuhan. Gimana sih Tuhan caranya saya untuk menebus kesalahan saya? Saya bilang sama gembala saya mau buka cabang di rumah saya, cabang dari mereka. Saya mulai dari sekolah minggu karena waktu itu anak saya 2 ya kan ya. Oke, dibilang bagus itu, dibilang itu kalau kamu punya kerinduan. Jadi saya bilang itu, saya buka lah mulai dari anak saya 2. Terus waktu kita mau buka tuh ada anak tetangga saya lagi lewat, kalau di komplek itu kan ada anak-anak suka lewat disuapin makan sama mbak-mbaknya kan. Saya panggil, siapa mbak? Ini anaknya agamanya apa? Oh ya Kristen gitu. Nah Kristen kan pas dong. Jadi saya bilang itu, yuk kita ada sekolah minggu. Saya bilang itu, oh iya gitu kan. Kita mulai besok sekolah minggu. Bener lo datang tuh anak ya sekolah minggu. Datang mulai awal kita buka sekolah minggu tuh 4 anak. Anak saya 2, anak tetangga 2 ceritanya ya. Mulai kita sekolah minggu dari mulut ke mulut gitu kan ya, dari hari ke lepas hari, dari hari ke hari. Jadi setahun gitu tuh akhirnya kita banyak lah tuh anak sekolah minggu gitu. Luar biasa gitu. Jadi kan. pelayanan dari awal tuh anak sekolah minggu. Dari mulai anak saya modalnya ya kan, dari anak saya 2, anak tetangga yang lewat tadi 2, itu mulai berkembang. Akhirnya kita sampai sekolah minggu banyak kita layani. Dulu kita layani sekolah minggu bukan hanya nyanyi-nyanyi gitu. Akhirnya selesai kita bikin nasi goreng tuh. Bikin nasi goreng kita seperti orang pesta nih ya. Anak kita kasih piring semua. Kita bawa panci nih. Kita bawa panci isiin nasi goreng tadi. Ayo nambah. Anakku pulang dari kita tuh sudah kenyang gitu kan ya. Kenyang pulang rumah udah gak perlu makan lagi. Akhirnya suatu saat jadi kita bikin nasi goreng gitu, anak-anak lahap. Yang kata orang tua anaknya susah makan di kita pokoknya lahap. Nah itu tadi kasih kasih tadi. Akhirnya kita makan. Jadi suatu saat kita libur nih, libur gereja, libur misalnya seperti Natal kan liburnya. Anak-anak tuh rindu dengan nasi goreng. Jadi mungkin dia minta mamanya, maksudnya bikin nasi goreng Tante Lili. Nah, ini cocok banget nasi goreng Tante Lili ya. Jadi mamanya bikin nasi goreng nggak sama dengan Tante Lili, coba. Nggak sama dengan Tante Lili. Dia tangannya kan biasanya suka ya beda gitu. Tapi kita nggak, maksudnya dia bilang nggak sama. Akhirnya mamanya ketemu dengan saya.
Cilili gitu ya, bikin nasi gorengnya gimana sih? Kok anak saya bilang nasi goreng Tante Lili itu enak banget. Saya ketawa lah ya. Saya bilang nasi goreng kita tuh penuh dengan kasih. Ya, betul Sehingga ya berbeda kali ya. Dia bilang apa aja sih? Padahal nggak ada apa-apa sih. Bawang putih, sosis, jagung, buncis sama nasi gitu kan ya. Padahal itu doang. Ya, Itu betul. aja loh. Jadi membuat mereka jadi nikmat gitu ya. Itu Nah, yang dibilang jadi berkat. iya, akhirnya dari nasi goreng ya kan, jadi anak sekolah minggu tuh bertambah terus gitu kan. Ya. Nah ada lagi tuh ya anak sekolah minggu kita itu memang jago-jago banget kalau namanya ayat hafalan gitu kan ya. Wah. Dulu kita ada cabang gitu ya, ada cabang kalau lomba gitu pasti anak dari kita yang menang. Iya, Akhirnya lama-lama mereka udah nggak biasa. mau lagi kalau lomba ayat hafalan ya, pasti anak TM yang menang kali. Seru banget sih gitu kan ya. Nah akhirnya dari situ saya udah mulai, saya bilang itu bukan hanya sekolah minggu, jadi kita mulai dewasa. Ya. Kita mulai dewasa masih di Taman Pulau Gebang ya kan, tapi suatu saat tetangga-tetangga di situ kita di resolusi gitu lah, kita dibilang berisik ya kan, kita dibilang berisik, kita disuruh pindah dan kita nggak boleh lagi di situ. Saya bilang saya di sini udah 10 tahun lebih, kenapa sekarang tiba-tiba begitu gitu ya. Pokoknya mereka main curang lah gitu ya, tanpa pengetahuan saya mereka kumpul warga yang ada, mereka tanda tangan semuanya. Jadi saya tuh harus keluar dari Taman Pulau Gebang, nggak boleh lagi buka ibadah di Ibadah situ. di situ. Aduh, saya waktu itu sedih sih. Iya. Saya bilang di saat maksudnya kita memuji Lagi, Tuhan, kok ada orang musuhin anak Tuhan gitu. orang Yang tanda beribadah. tangan itu bukan hanya orang non Kristen loh, orang Kristen Kristen banyak. Jadi sedih kan? Saya bilang lah kalian musuhin saya, emang kalian nyembah siapa? Ya. Saat itu loh ya. Akhirnya kita berdoa dan berdoa. Akhirnya kita berdoa, ternyata nggak ada jalan keluarnya untuk kita kembali di situ. Akhirnya kita berdoa untuk jual, Ya. ya kan? Kita berdoa untuk jual, puji Tuhan banget ya. Itulah Ya. mungkin rencana Tuhan Ya, ya. betul. Begitu kita berdoa untuk jual, ada pembelinya. Ada pembelinya, jadilah kita beli ruko ini loh. Oh. Nah, ruko ini jadi kita beli 2. Saat itu waktu saya tanya, ruko ini kan 1 orang. Yang pemiliknya 1 orang. Ya. Biasanya kalau mau jual 2 langsung itu kan susah ya. Ya. Jadi pas saya tanya, Pak, itu rukonya mau dijual ya 2 ya? Oh iya Bu, tapi satunya sudah di DP katanya. Oh saya maunya dua-duanya gitu kan ya. Akhirnya ya satunya sudah di DP, ya udahlah mau gimana lagi ya. Mungkin dia pikir kali ya, dia mendingan balikan DP orang kali ya daripada dia jual satu susah. Akhirnya saya dihubungin, dia bilang gitu, Bu Lili, jadi nggak tuh ruko saya balikin DP orang? Jadi Bu Lili, hah? Akhirnya dia bilang kalau ibu ngambil 2, dia bilang saya diskonin lagi kayak gitu kan. Itu Emang luar biasa sih, memang udah waktunya jalan-jalan Tuhan ya. Ya. Jadi saya percaya banget itu waktu Tuhan. Ya, Akhirnya jadilah gereja sekarang ini gitu luar kan. biasa. Jadi gereja sekarang ini, jadi setelah ada gereja ini baru saya menyadari, oh ternyata kemarin itu memang udah rencana Memang Tuhan rencana lah ya, terizinkan semua itu terjadi betul untuk kita sekali. lari ke sini. Yes. Kalau mungkin saya di rumah mungkin Terbatas. berkembangnya beda Ya, betul gitu sekali. ya. Jadi itulah puji Tuhannya kalau kita ada di sini semua karena Tuhan lah ya. Haleluya. Itu rencana Tuhan begitu. Benar biasa. sekali. Betul. Oke, menjelang itu ya Cilili ada berapa lama gitu. Terus tiba-tiba sekarang ini benar-benar udah jadi gembala. Haleluya. Ya. Itu mah luar biasa banget sih. Dulu itu saya suka melayani Tuhan, tapi Ya. bukan menjadi pendeta, ya kan. Jadi kita panggil gembala-gembala di sini. Jadi kita ikutin. Jadi saya pun jadi jemaat gitu loh biasa. ya. Jadi jemaat sama dengan jemaat sekarang itu. Jadi dulu kan kita sama-sama jemaat. Gak ada kepikiran di hati saya itu untuk jadi gembala tuh gak ada. Karena saya pikir, alah pendeta tuh pokoknya urusan pendeta. Ya. Saya urusannya di dalam aja. Urusan di dalam aja, pokoknya melayani Tuhan aja. Ya kan? Saya melayani Tuhan mencukupkan Belakang layar lah ya. Iya. Jadi pendeta mah nggak mau gitu kan ya. Nah kita berjalan 10 tahun lebih ya. 10 tahun sampai jadi gembala kan saya baru 2020 tahun kemarin ya. Juli. Jadi kita belum setahun kan ya. Oh. Nah
akhirnya kenapa bisa jadi gembala dan bagaimana caranya jadi gembala gitu kan ya. Begitu kita ditinggalkan gembala yang ada, sebelumnya ya ditinggalkan, kita berdoa. Ya. Kita bilang, Tuhan, kita minta gembala Tuhanku yang benar-benar dari Tuhan. Itu kita mintain. Pokoknya Tuhan, kita minta gembala dari Tuhan. Siapa? Sempat sih dipikirin kita GBI, GPDI, apa aja lah kita ini. Tapi semua itu memang belum ada gitu kan ya. Tuhan, doa lagi gitu kan ya. Habis doa tuh, Tuhan gimana Tuhan? Itu masuklah akhirnya ada jemaat ini ya teman, dia bilang itu udah kenapa nggak Bu Lili aja jadi gembala. Saya bilang enggak, saya nggak mau, pokoknya mati-matian kata orang enggak pokoknya gitu kan ya. Udah mereka malah bernubuat, udah kita sekarang main bugem lili. Jadi dalam setahun itu dong ya? Iya dalam setahun itu. Jadi bugem lili. Duh saya nggak suka juga ya, jadi aneh buat saya gitu loh. Cuman saya larang mereka, apa sih bugem gitu kan. Tapi dia bilang udah pokoknya bugem gitu ya. Saya pikir udah suka-suka lu lah, mulut lu gitu loh ibarat katanya. Kita mau ngelarang nggak bisa gitu kan ya. Akhirnya saya ya udahlah terserah lu lah. Gitu. Memang itu sudah memang Tuhan pakai mereka kali ya. Betul. Nah akhirnya kita berdoa, ya itu tadi aduh kamu datang kepada aku tuh, padahal kita udah pisah berapa tahun ya? 2 tahun, 3 tahunan kan? 3-4 tahun kayaknya, ya kan? Jadi 2017-2018 orang mbak saya bilang, Bu tadi ada yang cari ibu, dia nyebut nama juga nggak jelas, apa cek kata gitu. Nah saya kan udah lupa ya siapa ada kata gitu kan, udah hilang begitu aja ya. Kedua kali, Bu ibu itu datang lagi nih, nomor teleponnya namanya Dijak ada gitu. Aku masih nggak gitu gitu kan ya, karena nama itu kan nggak gitu kalau udah lama ya. Makanya aku sampai nelpon kamu tuh ya, sampai kamu bilang ya ngontrak, ya ampun kamu tuh ya kenal lah ya, tapi karena mbaknya nyampein ya karena nggak jelas gitu loh, nggak kenal lah gitu loh. Nah itu loh, jadi aku pikir itulah Tuhan membawa kita itu, kita sampai nggak ngerti. Betul. Gitu karena kita nggak pernah, emang aku pernah bayangin, aku nggak pernah bayangin GSJA itu sebelah saya tuh udah lama loh, tapi kita nggak pernah berteman, cuma tahu aja gitu ya. Dulu kita kayaknya ya udah di sini aja gitu loh, ya gitu. Jadi masing-masing. Nah, iya masing-masing gitu lah. Makanya setelah kamu ngomong itu, aduh masalahnya pas kamu nyebut lagi itu lagi. Jadi aduh, nah itulah ya. Jadi waktu menurut saya sinembungan. Itulah waktunya Tuhan. Ya, betul sekali. Makanya seperti Papi pas datang ketemu kita di Sabtu di sini ya, begitu dibilang inilah Kairos Tuhan, Bu Lili, kaget lah saya gitu kan ya. Padahal itu pun masih nggak kepikir lah, saya nggak mau ya kan, kalau bisa ada gembala, gembala siapalah gitu kan ya. Mungkin ya dia juga ya udah ditaruh Tuhan gitu loh. Ini orang sebetulnya nggak mau, tapi Tuhan memang waktunya Tuhan. Kalau waktunya Tuhan nggak ada sih orang mau kayak gimana, nggak akan. Iya. Jadi kita Tuhan. Memang benar-benar aku nggak pernah mikir loh. Akhirnya tuh Ferry biasanya kan nggak mau urusan gereja-gereja. Akhirnya dia bilang ya udah Pi, ini mau ketemu loh ini misalnya. Dia mau datang pincer-pincer aja, udah pinjamnya masih pakai tongkat kan? Iya betul. Akhirnya mau, makanya kan waktu itu Papi bilang apa? Siapa yang menjadi gembala? Berdua langsung dia. Langsung tunjuk. Akhirnya ya udah, itu aku pikir ya sudahlah Tuhan. Padahal kan gak ada kepikirannya itu loh. Itu loh Tuhan, itu makanya kalau kita bicara tentang Tuhan, ya kan, yang kita nggak mau, kata ya udah, aku tunggu sampai kamu mau. Tunggu Tuhan lo luar biasa. Sekarang aja kita kalau sama orang nggak mau ya kita nggak sabar ya. Ya betul. Pakai nyubit. Tapi Tuhan begitu sabar. Saya udah cukup. Bahkan aduh kalau saya diri dulu bahkan saya tuh aduh najis, kata-kata saya itu najis loh. Tapi itu Tuhan ya. Tuhan luar biasa. Tuhan Maha Pengasih Penyayang. Dia panjang sabar. Tapi memang dari dulu itu, dari kecil Tuhan sudah memilih Cilili untuk jadi anaknya, bahkan untuk menjadi pelayannya. Luar biasa banget. Dan hari ini kita sudah tahu persis bahwa
Guys, ini Ibu Gembala, dia sudah ditabiskan di GSJA dan nama gerejanya adalah GSJA Graha Kurnia. Guys, ini luar biasa, kesaksian yang sungguh luar biasa. Saya percaya kesaksiannya Ibu Gemlili akan memberkati kita semua. Amin, amin, guys, amin. Luar biasa sih, ini Thank you luar biasa banget, thank you banget Bude, thank you banget ya. Dan saya bilang sih perkembangannya sih luar biasa banget. Puji Tuhan. Baru lagi tahun ini, baru tahun lalu ditabiskan di gereja pusat, kerja cabang menjadi gereja cabang, dan setelahnya kemarin baru bulan Januari kemarin atau Februari ya habis Injil ya habis Injil ditabiskan menjadi GSJA seutuhnya. Amin. Ya, kalau kemarin masih cabang, kami tetap masih cabang, tapi sudah diakui di BPD 1 ya. BPD 1. Itulah luar biasa. Luar biasa Aku banget. bersyukur banget. Dan Cilili ini perkembangannya luar biasa banget. Dia dari yang nak mau loh sudah nak mau berdiri aja, mau berkati aja, dia belum mau. Tapi ketika dia mau, Tuhan perlengkapi dia. Bahkan guys, dia sudah khotbah loh. Bahkan dia udah khotbah di gereja pusat kita. Wah, luar biasa banget. Luar biasa deh, pokoknya luar biasa banget. Kita harus ini benar-benar menjadi contoh ya. Support gitu ya. Lebih semangat lagi. Kalau lihat yang kayak gini tuh lebih semangat lagi loh kita. Luar biasa banget. Thank you banget ya Bude. Terberkati. Tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Dan semakin dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Sip. Mantap. Ini lama ya. Tuh nyalain tuh panas banget. Tapi